Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal view CPNS pada penalaran analitis. Kita akan berikan triknya Bapak Ibu untuk menyelesaikan soalnya. Oke, baik Bapak Ibu, soal yang pertama, pada suatu acara terdapat 8 orang yang duduk melingkar mengelilingi meja bundar. Kedelapan orang tersebut adalah Aga, Bayu, Caca, Doni, Edo, Firsa, Gilang, dan Heni. Posisi mereka adalah sebagai berikut. Pertama, Edo duduk berseberangan dengan Aga. Kedua, Firsa duduk di antara Heni dan Caca. Ketiga, Caca dan Doni duduk tepat berhadapan. Heni duduk bersebelahan. Kiri dua kursi terpisah dari Aga. Kemudian yang terakhir adalah Gilang duduk di antara Bayu dan Doni. Dari gambaran di atas, siapakah yang duduk di samping Aga? Apakah A, Bayu dan Doni, Firsa dan Gilang, Bayu dan Caca, Heni dan Doni, kemudian E, Heni dan Caca. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini Bapak Ibu, nah karena pertama di sini ada 8 orang duduk melingkar. Nah, ini kata kuncinya Bapak Ibu ya, duduk melingkar. Berarti kita buat posisi duduk seperti melingkar, ada 8 orang. Kita buat kursinya ada 8 ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu, maka langkah berikutnya Bapak Ibu mencari yang pertama ya, cari yang duduk berhadapan. Berhadapan atau berseberangan, berhadapan. Nah, siapa yang duduk berhadapan atau berseberangan? Nah, di sini ada Edo dan juga Aga. Nah, berarti itu yang kita tentukan dulu Bapak Ibu, Edo dan Aga. Oke, dan Aga. Kemudian apakah ada lagi yang duduk berseberangan? Firsa duduk di antara Heni dan Caca, tidak berseberangan. Caca dan Doni duduk tepat berhadapan. Nah, berhadapan itu sama dengan berseberangan Bapak Ibu, Caca dan Doni. Tapi ini nanti kita tentukan Bapak Ibu. Nah, caranya adalah yang kedua ya, sorry. Cara yang kedua yaitu kita cari antara nama Aga dan juga nama Edo. Ya, cari nama Aga dan Edo. Nah, kita cari nama Aga dan Edo. Nama Aga di sini ada di ini ya. Oke. Henny duduk sebelah kiri, dua kursi terpisah dari Aga. Sebelah kiri terpisah dari Aga, dua kursi ya. Maka satu, dua. Berarti di sini si Henny. Kemudian berikutnya kita cari nama Henny lagi Bapak Ibu. Nah, kita cari nama Henny. Yang ini tadi sudah kan? Nah, nama Henny itu ada di sini Bapak Ibu. Firsa duduk di antara Henny dan Caca. Berarti Firsa duduk di sini. Di sini Caca. Nah, kemudian ini kan sudah. Berikutnya Caca dan Doni duduk tepat berhadapan. Nah, di sini si Doni berarti. Sekarang kita cari nama Doni. Gilang duduk di antara Bayu dan Doni. Berarti di sini Gilang, kemudian di sini si Bayu. Nah, itu sudah kita bisa tentukan Bapak Ibu ya untuk caranya. Jadi caranya seperti itu Bapak Ibu guru urutannya. Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaannya di sini adalah siapakah yang duduk di samping Aga? Di samping Aga itu ada Bayu dan Caca. Ada Caca dan Bayu. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Oke, soal berikutnya Bapak Ibu. Tinggi badan Reza lebih tinggi daripada tinggi Rian dan Ruhmi. Oke, sekarang kita langsung saja nanti Bapak Ibu untuk menuliskannya ya, tapi kita baca dulu soalnya ya. Tinggi badan Rian lebih tinggi dari Ruhmi. Tinggi badan Rusdi lebih tinggi dari Rian dan Reza. Rahmat lebih rendah dari Reza dan lebih tinggi dari Rian. Siapakah yang memiliki tinggi badan terpendek kedua? Badan terpendek kedua di sini pertanyaannya Bapak Ibu ya. Jadi nanti fokus pada pertanyaannya. Apakah Areza, Birsdi, Cirhmi, Dirian, Rahmat? Nah, sebelum kita menentukan siapa sih terpendek kedua, maka kita akan tentukan eh, tinggi badan mereka masing-masing. Nah, pertama di sini kita tuliskan Reza terlebih dahulu ya. Reza lebih tinggi daripada tinggi Rian.
Nah, berarti kita tandakan seperti ini, artinya si Reza itu lebih tinggi daripada Rian. Kemudian dan Ruhmi. Nah, seharusnya di sini kata dan ya, dan Ruhmi. Kita tulis saja seperti ini saja Bapak Ibu ya, Ruhmi. Dan tinggi badan Rian lebih tinggi dari Ruhmi. Nah, berarti ini sudah kita buat urutannya Bapak Ibu, urutan tinggi badan mereka. Berikutnya, tinggi badan Rusdi lebih tinggi dari Rian. Nah, mana punya Rian di sini? Nah, Rian ada di sini kan? Ternyata lebih tinggi daripada Rian dan Reza. Nah, berarti dari keduanya di sini Bapak Ibu, berarti otomatis si Rusdi ada di sini. Ya, Rusdi. Kemudian Reza, kemudian Rian, kemudian Ruhmi. Nah, itu urutannya Bapak Ibu ya. Berikutnya, Rahmat lebih rendah dari Reza. Oke, di sini si Reza nih, maka kita tulis Reza. Kemudian ada Rahmat lebih rendah. Rahmat dan lebih tinggi dari Rian. Nah, ternyata Rahmat itu lebih tinggi daripada Rian, maka urutannya seperti ini. Ini Rian kita pindahkan ke sini. Rian, kemudian Ruhmi, kemudian di sini Rusdi. Nah, maka baru kita bisa jawab pertanyaannya, Bapak Ibu. Pertanyaannya, siapakah yang memiliki tinggi badan terpendek kedua? Nah, ini pertama, badan terpendek pertama, kemudian ini badan terpendek kedua. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban D, yaitu Rian. Oke, sudah bisa dipahami Bapak Ibu ya. Oke, lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu. 6 peserta duduk berurutan pada saat ujian wawancara SKB CPNS 2020. Tini tidak bersebelahan dengan Salim dan Tia. Nila duduk di dekat Tia. Tini duduk di dekat Zuhri dan Zuhri duduk di sebelah Nila. Salim tidak ingin didahului Hadi dan Hadi bersebelahan dengan Tini. Tia duduk di urutan terakhir. Peserta yang duduk di urutan kedua adalah titik-titik. Apakah Zuhri, Tini, Salim, Hadi, Zuhri? Nah, ini sebenarnya pilihan jawaban yang lain aja ya. Oke, sekarang kita tentukan Bapak Ibu. Untuk soal seperti ini, karena ada kata bersebelahan. Nah, itulah yang kita cari terlebih dahulu Bapak Ibu ya, yang bersebelahan. Nah, ini yang pertama kita tulis terlebih dahulu. Boleh si Hadi ataupun Tini terlebih dahulu, atau Zuhri dan juga Nila terlebih dahulu. Tapi di sini yang kita dahulukan adalah Zuhri. Zuhri dan Nila. Itu kan bersebelahan Bapak Ibu ya. Nah, baru kita cari nama si Nila dan Zuhri. Kita cari nama Zuhri dulu deh, Zuhri ya. Kita cari nama Zuhri. Nah, di sini ada nama Zuhri. Tini duduk di dekat Zuhri. Oke, Tini duduk di dekat Zuhri. Kita misalkan Tini itu duduk di sini deh. Ya, duduk di sini ya, Tini. Karena dia berdekatan Bapak Ibu. Kemungkinan ada di sini, kemungkinan juga ada di sini. Nah, Tini sudah kita tentukan. Berikutnya kita cari nama Tini lagi Bapak Ibu ya. Tini tidak bersebelahan dengan Salim atau Tia. Nah, berarti Tini itu tidak boleh bersebelahan dengan Salim atau Tia. Berarti kemungkinan bisa ada di sini dan juga di sini. Kemudian Nila duduk di dekat Tia. Nah, berarti karena tadi Tini tidak boleh berdekatan dengan Tia, maka di sini ya posisi duduk si Tia itu di sini karena dia berdekatan dengan Nila. Nah, berikutnya di sini kita cari namanya si Tia. Tia duduk di urutan akhir. Oke, berarti ini adalah urutan akhir ya. Kita tulis ini sebagai urutan akhirnya. Nah, kemudian Hadi bersebelahan dengan Tini. Nah, di sini si Hadi berarti Bapak Ibu ya, si Hadi di sini. Kemudian kita yang belum ditentukan adalah tempat duduk si Salim. Berarti Salim otomatis di sini. Nah, pertanyaannya sekarang peserta yang duduk di urutan kedua adalah ada Zuhri dan Nila. Berarti ini urutan pertama, urutan kedua. Berarti jawaban yang tepat adalah Nila dan Zuhri. Ya, A dan E ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Pada sebuah meja bundar terdapat 7 kursi dan diduduki oleh 6 orang. A duduk di depan B, C duduk 3 kursi di sebelah kanan B, di sebelah kanan dan kiri B diisi oleh E dan F. Kursi mana yang kosong? Apakah A. Kursi di antara F dan E, B. Kursi di antara C dan A, C. Kursi di antara B dan A, D. Kursi di antara E dan C, E. Kursi di antara A dan E. Nah, ketika Bapak Ibu mendapatkan soal yang meja bundar, pastikan nanti Bapak Ibu buat mejanya seperti ini dulu ya. Di sini ada 6 meja karena ada 7 meja. Oke, kita tuliskan 7 ya di sini. Nah, yang kita cari pertama kali Bapak Ibu kalau terkait dengan meja bundar kemudian duduk berhadapan, maka yang kita cari adalah orang yang duduk berhadapan terlebih dahulu. Nah, di sini A duduk di depan B. Nah, berarti yang kita tentukan pertama adalah A duduk di depan B. Nah, baru nanti kita cari A atau B mana saja bisa Bapak Ibu ya. Nah, kita cari nama B dulu. B itu di sini C duduk 3 kursi di sebelah kanan B. Nah, C duduk 3 kursi di sebelah kanan B. Berarti kemungkinan dia duduk di sini Bapak Ibu guru ya. Oke. Kalau kita cari B tadi. Oke, kita cari B yang di sini dulu deh. Di sebelah kanan dan kiri B diisi oleh E dan F. Kanan dan kiri B diisi oleh EF. Nah, berarti di sini E dan F. Oke. Kemudian berikutnya kita cari si C atau B tadi ya. B, B, C duduk 3 kursi di sebelah kanan B. Berarti C duduk di sini Bapak Ibu ya. Oke. Nah, maka kita dapat tentukan di manakah kursi yang kosong. Apakah EF salah, CA juga salah, BA juga salah, EC kita simpan dulu, AE juga salah ya. Oke. Nah, maka jawaban yang tepat adalah kursi mana yang kosong berarti di antara E dan C. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban D. Nah, itu saja Bapak Ibu untuk yang kita bahas pada video kali ini.